Ya, shalom semuanya, apa kabar? Selamat malam. Ya, boleh lambaikan tangan. Ya, ya kita sama-sama mau Zoom. Ya, pemuritan online. Saya jujur belajar Zoom. Ya, dan tidak semua orang bisa nge-Zoom dan mau nggak mau dengan PPKM yang seperti level 4 kami ada di Jajak ini mau nggak mau by Zoom. Kemarin saya pikir cukup pakai WA video call. Kemudian kenapa nggak Zoom sekalian? Bisa lebih banyak orang dan interaktif dan bisa saling mengenal dan bukan hanya orang-orang dari Rock Jajak yang diberkati, tapi juga dari rock yang lain. Dan betul-betul di sini tadi saya melihat ada dari Bondowoso, dari Batam, Sanur, mana lagi? Ya, Jajak lah pasti. Ya, sekalipun belum banyak, Dari tapi Banyuwangi. ya Banyuwangi ya Jajak ini. Jadi Oh, ya. kita itu ada Bondowoso ya. Nah, jadi kita ini berusaha memulai ya, walaupun dengan awal yang sederhana, simple. Nah, sebelumnya saya minta Pastor Febri dari Rock Batam bisa mengawali kita dengan doa. Baik, mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap kami. Kami bisa hadir di dalam Zoom meskipun kami jauh, tapi biarlah kami dalam kesatuan hati Tuhan. Biarlah hati kami terus dibentuk dengan kelembutan agar kami bisa menerima menjadi murid-murid-Mu ya Bapa yang lebih dewasa kembali Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat-Mu, spesialnya buat Pak David Tuhan, Pak Gembala, adalah hikmat yang daripada-Mu turun atas beliau Tuhan, untuk memimpin pemuritan ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berdaulat dari awal hingga akhir ya Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Amin, amin, puji Tuhan. Ya, salah satu dasar saya mau sharing tentang pemuritan, walaupun ini namanya pemuritan online, adalah dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya menikmati kuncinya di sini, penyertaan Tuhan, Immanuel, God with us, God in us, yaitu janjinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti Tuhan menyertai kita terus. Padahal ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Berarti janji Tuhan itu ya dan amin kekal selamanya. Dalam ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah. Nah, gereja ini lebih cenderung berkata, mari datanglah. Ya, padahal yang bisa ngomong mari datanglah itu adalah Tuhan Yesus. Mari datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi para murid itu diminta untuk pergilah. Indahnya di tengah PPKM seperti saat ini, di tengah pandemi, dan kita punya mindset bicara tentang akademi, karena pandemi itu membuat kita ini berpikir negatif, tetapi kalau akademi berpikir kita ini meningkat. Nah, kita pikir kalau kita pergi, sekarang kan nggak mungkin. Tapi ada teknologi yang namanya Zoom ini bisa membuat kita ini pergi walaupun ada di tempat. Saya ada di Jajak, Bu Dian, kemudian Bu Ine, dan beberapa jemaat Rock Jajak yang tergabung di sini. Kemudian ada yang dari Batam, ada yang dari Bali, bisa kumpul. Ya, ini baru sebagian. Nanti kalau sudah kita continue kan bisa lebih banyak lagi, bisa kumpul lebih banyak. Dan sebetulnya pemuritan itu bukan soal banyak, tapi berbuah. Yang paling penting ini berbuah lebat, manis,
dan setiap orang yang berjumpa dengan kita ini berjumpa Kristus. Itu. Nah, saya langsung berkata, pergilah, kemudian jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kita sudah dimuridkan Tuhan, kita diminta untuk pergi memuridkan. Nah, kita ini nggak perlu bicara, saya ini guru. Ya, karena kalau bilang saya guru, itu tuntutannya tuntutan guru. Tapi kita sama-sama berkata, saya murid Yesus, saya ingin memuridkan orang lain, kita sama-sama belajar, karena kerendahan hati itu membuka pintu hikmat Tuhan. Ya, kalau tinggi hati, itu malah hikmat Tuhan itu berhenti di plafon. Nggak bisa masuk ke rumah kita, nggak bisa masuk ke hidup kita. Jadi saya percaya, yang namanya kerendahan hati itu bisa membuka pintu-pintu yang tertutup, dan terutama pintu hikmat Tuhan. Dan kemudian dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, kalau kita mengacu ayat firman ini, sebetulnya semua orang yang sudah dewasa rohani bisa membaptis. Tapi kalau sekarang ini kan ada lembaga gereja, biasanya hamba Tuhan yang ada di gereja yang membaptis. Dan kemudian ini yang penting, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Satu hal yang simpel, bicara tentang perintah Tuhan. Kalau saya cinta istri saya, dia ngomong, aku pengen bakso. Ya, saya pasti akan carikan bakso. Walaupun dia tidak memerintahkan, walaupun saya ngantuk-ngantuk, saya akan carikan. Kalau waktu itu belum ada Gojek, belum ada ya yang order online, saya akan keluar rumah cari. Karena saya cinta, karena saya sayang. Kalau kita cinta Tuhan, perintah-perintahnya yang kayaknya sulit, sesulit apapun akan kita lakukan. Dasarnya cinta. Bukan dasarnya ya supaya berkenan kepada Tuhan. Kita nggak mungkin berkenan kepada Tuhan karena melakukan perintah-perintahnya. Kita berkenan kepada Tuhan terutama waktu kita mengasihi Tuhan. Karena kita cinta Tuhan, kita pasti akan melakukan perintah-perintahnya. Nah, dikatakan kalau di 1 Yohanes, perintah-perintah Tuhan itu tidak sulit, tidak berat. Yang bikin berat itu adalah karena enggannya kita, nggak maunya kita. Dan kita ini seringkali tertipu, yang penting saya jadi anak Tuhan, yang penting saya baik, nanti pasti masuk surga. Nah, padahal Tuhan minta kita pergi memuridkan. Saya berbagi pengalaman sedikit waktu saya dimuridkan. Waktu saya terima Tuhan pertama kali, saya dimuridkan. Pemurid saya, jadi mentor saya, pemurid saya, itu ajak saya pergi dari kota ke kota, lalu dia tanya, sudah saat teduh belum? Dan dia kasih contoh, ayo kita doa sama-sama, ayo saat teduh sama-sama. Wah, ini pendampingan yang bagus. Dan hal yang seperti ini jarang. Jarang ada orang yang mendampingi kita, mengingatkan kita. Mari kita coba belajar mengingatkan satu dengan yang lain. Waktu kita ini baca firman, kamu baca apa hari ini? Dapat apa? Ini simpel sekali, tapi sangat luar biasa. Hari ini saya sangat, tadi pagi saya ngobrol dengan istri saya ingat tentang usia. Usia itu, waktu masih muda, wah, takut Tuhan. Tapi di masa tuanya, ya ampun, dia pakai kekuatannya sendiri. Sayang sekali. Orang yang dari muda sudah cinta Tuhan, takut Tuhan, tapi di masa tuanya tidak seperti itu. Dan kalau nggak salah, tadi saya cerita dengan istri, bilang gini, iya ya, di kitab Yesaya ditulis ya, pada waktu matinya Raja Uzia, malah ada revival. Wah, berarti sebetulnya ada suatu perubahan ketika orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu mati. Nah, kita perlu mematikan diri sendiri. Nah, saya sharing dari buku yang saya tulis. Ini tulisan-tulisan yang simpel. Saya akan sharing tentang kasih sekarang. Ya,
lalu nanti kita bisa sharing. Ya. Ya. Nah, di sini saya baca dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa Allah adalah kasih. Subjeknya itu adalah Allah sendiri. Dan dari Allah mengalirlah kasih dan segala karakter Allah yang lain. Jadi kalau kita nanti belajar tentang buah roh, 1 buah, 9 rasa. Karena ada banyak orang bilang buah roh itu buah roh. Tapi sebetulnya buah roh. 1 buah, 9 rasa. Dan sebetulnya buah roh itu adalah kasih itu. Dari kasih mengalir sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain sebagainya, sampai yang namanya penguasaan diri. Nah, kita melihat ini, orang yang tinggal di dalam Allah dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan juga orang lain. Kita ini pengennya menerima yang baik, tapi nggak mau menerima yang kurang baik dari seseorang. Belajar kita untuk bisa menerima orang lain apa adanya, termasuk kelebihannya, kekurangannya. Nah, tema di Rock kalau bulan Agustus ini adalah mature, dewasa. Kita menjadi dewasa itu dengan cara salah satunya bisa menerima orang lain apa adanya. Dewasa juga berbicara mengenai mau mengerti orang lain. Juga bicara tentang mau peduli dengan orang lain. Ya, begitu. Ya. Dan saya lanjutkan lagi. Lewat mengasihi kita bisa menyembuhkan, memulihkan orang-orang yang terluka, tersinggung, dan marah, dan lain sebagainya. Mari kita saling melayani dengan kasih. Ya, mungkin bisa di-mute ya. Ya. Ya, sudah saya mute saja dulu supaya nanti kita waktu diskusi kita bisa ngobrol. Ya, nah, satu tema yang masuk pada malam hari ini, lakukan dengan kasih. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sekali lagi, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Izinkan sekali lagi. Memang firman Tuhannya sederhana, simple. Tapi dibilang begini. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kalau Amplified Bible dibilang begini. Let everything you do be done in love, motivated and inspired by God's love for us. Berarti motivasi, inspirasi itu dimulai dari kasihnya Tuhan. Pekerjaan kita. Ya. Nah, jadi mari kita semua belajar untuk benar-benar melakukan segala sesuatu dengan kasih. Ya. Jujur sih, ada kalanya waktu kita kerja melayani orang lain, studi, jenuh. Ya, kita semua pasti pernah jenuh. Tapi mau nggak mau, kita menyadari bahwa ternyata kejenuhan itu seringkali membuat kita kerjanya asal-asalan, melayani orang lain asal-asalan, pokok dilayani, ya pokok kita sambut. Akhirnya pekerjaan kita, pelayanan kita itu seperti sebuah rutinitas, tapi hati nurani kita sadar, saya ini kerja, saya ini melayani nggak maksimal. Kalau kita melayani yang seperti ini, lama-lama kualitas kita akan semakin menurun. Ya.
Oke, apakah suara saya bisa didengar? Karena tadi ada yang oke. Ya, jadi tempatnya Bu Ines sendiri mungkin atau suaranya bisa dikeluarkan, Bu, ditambahkan gitu. Ya. Nah, kemudian mari kita belajar melakukan semua tugas kita, baik pekerjaan, pelayanan, studi dengan kasih. Jadi kalau kita dengan kasih, motivasinya, inspirasinya kasih Allah, maka kita kerja setiap hari itu dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Rasanya kalau nggak kerja dengan maksimal, asal-asalan nggak puas. Saya ngobrol dengan istri saya kalau khotbah, seolah-olah itu khotbah saya yang terakhir. Walaupun saya tahu nanti ada khotbah lagi. Suaranya seperti apa, apalagi kalau terakhir di Sanur saya pakai masker tuh jelas-jelas gak enak. Ya itu ngap, tapi ya khotbah aja. Ya, mau nggak mau karena kita mau jaga diri kita dan jaga orang lain. Dan kita mau belajar kasih yang kita terima dari Allah itu sebetulnya memampukan kita untuk bekerja dengan maksimal. Mari kita belajar menerima kasih Allah, kemudian bertanggung jawab dengan kasih Allah yang kita terima. Kita kerja, kita melayani, kita studi dengan yang terbaik. Baik melayani keluarga kita, melayani orang lain, termasuk yang menjengkelkan. Sebab kalau kita balas orang yang menjengkelkan dengan tindakan yang menjengkelkan, kita selevel dengan mereka. Kita mau balas dengan baik, karena Tuhan kita baik kepada kita, Tuhan kita mengasihi kita, Tuhan kita sudah berkorban kepada kita, dan kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Sehingga orang yang berjumpa dengan kita betul-betul berjumpa dengan Kristus. Oh, David sudah berubah, Febri sudah berubah. Dulunya pemarah, sekarang peramah, memang berubah. Mereka bisa datang kepada Kristus lewat kehidupan kita. Ya, jadi kiranya kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita bisa memberikan motivasi, inspirasi kepada kita, ya, sehingga kita ini mampu mengerjakan semua tugas kita dengan cara yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, saya sharing cukup sampai di sini. Kita bicara tentang lakukan dengan kasih. Lakukan dengan motivasi dan inspirasi dari Allah dengan kasih. Kita sudah menerima kasih Allah, kita berbagi kasih kepada orang lain lewat pekerjaan dan pelayanan kita. Bahkan termasuk yang masih studi. Saya percaya itu bisa jadi berkat buat kita. Nah, saya bisa tanya sambil minta tip-tip dari Pastor Gary. Ya, melayani ini sebagai dokter itu kan gak enak. 24 jam, tapi ya butuh istirahat. Nah, bagaimana Pak? Contoh melayani dengan kasih. Haleluya, terima kasih buat kesempatannya. Salam buat semua saudara-saudara, shalom. Shalom. Saya punya satu hal atau dua hal lah ya. Jadi yang pertama adalah me time with God. Ya, me time with God ini yang tadi sudah dikatakan, bagaimana dengan saat teduhmu? Ya, saat teduh kita, hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Ketika me time with God, I have a plenty of time. Wow. So 24 jam itu rasanya cukup, tidak sampai keteteran, tidak sampai kita apalagi namanya itu kekurangan waktu. Entah bagaimana caranya. Tapi benar-benar yang namanya kita bisa terstruktur mengerjakannya, bisa secara sistematis mengatur waktunya, punya waktu untuk keluarga, nganter anak, ya pagi-pagi. Nah di mobil saya menggunakan waktu dengan gadget pada waktu itu, anak-anak baca firman Tuhan, kita berdoa, kita memberkati mereka. Kemudian saya ke rumah sakit, saya menyelesaikan pekerjaan pada waktu itu, atau kalau enggak saya jemput istri saya dulu, nanti saya di drop di rumah sakit, istri saya yang jemput anak-anak. Atau kami semua berlima, satu mobil
berangkat ke praktek saya. Jadi sampai sore hari. Nah, di situ poin yang berikutnya yang saya dapatkan adalah ajaib. Kenapa? Setelah pulang praktek sore hari, ketika hari Rabu itu ada namanya FA ya waktu itu ya, Family Altar. Nah, di dalam ajaib ini adalah satu akronim. Antar jemput amat indah berkatnya. Semoga ini juga menjadi kesukaan buat saudara. Jadi saya pulang kerja, saya pulang praktek sore ya, sore pada waktu itu saya masih pendidikan. Jadi sore hari saya pulang menggantikan teman dokter jaga, menggantikan di rumah di Matahari Mall di beberapa tempat ya. Itu sore harinya saya cepat-cepat, saya sebagai gembala FA, GFA waktu itu gembala FA, saya akan mandi, saya sudah mempersiapkan lebih dahulu firman Tuhannya ya jauh-jauh hari sebelumnya, dan kemudian saya jemputin jemaat. Dan jemputin jemaat itu kalau jemaatnya tepat waktu, kadang-kadang jemaatnya belum mandi, kita nungguin. Tapi apakah saya kekurangan? Tidak. Ya, saya nggak pernah kekurangan. Pernah kekurangan, tetapi dalam artian pandangan manusia kurang, tapi waktu Tuhan itu pas. Ya, pas ada, pas butuh, pas ada, gitu kan ya. Nah, yang utama tadi yang dikatakan oleh Pastor David, saat teduh, keintiman, me time. Loh, Pak Giri, kapan punya waktu? Ya 24 jam itu. Ada orang yang me time-nya dia gunakan jam 4 pagi, jam 5 pagi. It's okay. Enggak apa-apa. Boleh. Ada yang tengah malam, ada yang sore. Nah, saya dengan segala keterbatasan saya, sewaktu-waktu saya bisa me time dengan Tuhan. Di saat saya di mobil, di saat saya dengan pasien. Karena itu firman Tuhan yang mengatakan di dalam kitab Yosua, renungkanlah siang dan malam, perkatakan renungkanlah siang dan malam, itu menjadi bagian yang saya keluar begitu ketika dalam pelayanan, ketika di dalam pekerjaan saya. Dan kalau saya ingat kemarin waktu Pastor David di Sanur mengatakan bahwa pekerjaan itu bahasa Ibraninya adalah avoda. Ya betul ya. Avoda itu adalah ibadah. Nah, jadi dengan bekerja sesungguhnya kita beribadah. Jadi dua hal ini ketika kita me time dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga, kita have a plenty of time, kita bisa atur waktu-waktu kita. Saya rasa semua sudah mengalami. Dan kemudian itu tadi antar jemput amat indah berkatnya, ajaib. Dan Tuhan tidak pernah tidak ajaib, dia selalu ajaib. Kalau tidak ajaib, maka dia bukan Tuhan. Thank you. Terima kasih Pastor Gary. Nanti masih saya tanya lagi nih, untuk bicara kesehatan, ya karena beliau memang pas, ya dokter dan pakarnya. Boleh Pastor Febri dari Rock Batam bisa cerita tentang melakukan dengan kasih dan tadi bicara tentang saat teduh. Ya, shalom semuanya. Wow. Shalom. Ya luar biasa. Tadi saya sungguh diberkati. Memang benar seperti Pastor David mengatakan sama Pastor Gary tadi sudah sampaikan. Sebetulnya kurang lebih sama. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan sendiri itulah kasih itu. Jadi waktu kita mengalami Tuhan sendiri, ya pastinya dengan saat teduh, me time. Perjumpaan Tuhan pasti selalu dengan saat teduh di mana kita memberikan waktu, kita meluangkan waktu kita. Jadi kita harus mengorbankan waktu kita. Karena Tuhan sendiri sudah mengorbankan yang terbaik buat kita. Jadi saatnya kita mengorbankan. Kita punya 24 jam, tapi saya percaya mungkin kita asumsi tidur kan kurang lebih 7-8 jam. Jadi kita masih punya sekitar kurang lebih 16 jam ya. Nah, dari 24 jam. 16 jam sudah bekerja, mungkin 8 jam masih sisa 8 jamnya lagi. Jadi kita masih punya waktu sebetulnya. Tergantung kita bisa memberikan diri kita, ego kita rendahkan, maka waktu kita mempunyai waktu, mengorbankan waktu kita, dan memberikan prioritas Tuhanlah yang utama,
ya tadi saat teduh memang setiap kita pasti sudah memberikan saat teduh, melakukan saat teduh. Jam-jamnya memang terserah tergantung daripada setiap kita. Ada yang memang bisa bangun pagi, ada yang harus bekerja sampai larut malam, mungkin saat teduhnya di malam. Tapi waktu kita mengalami perjumpaan Tuhan dengan Tuhan, maka kita pasti bisa melakukan dengan kasih. Itu yang saya dapat dari pemuritan kali ini. Betul-betul memang kasih itu harus kita tunjukkan, itu karakter ilahi Tuhan yang harus kita keluarkan. Yang pertama adalah kasih, karena buah roh sendiri diawali dengan kasih dan ditutup dengan penguasaan diri. Dari ya bagaimana kita bisa mempraktekkan bahwa Tuhan itu hidup di dalam kita kalau kita tidak pernah melakukannya dengan kasih. Ya, hal terkecil gampang sekali. Ya, kita bisa memperhatikan sekeliling kita, itu adalah yang seperti Pastor Gary bilang ajaib itu ya, antar jemput amat indah berkatnya. Wah, itu luar biasa itu. Jadi ya itu salah satu tindakan nyata yang perbuatan kasih itu nyata ya. Meskipun harus kadang-kadang tadi bilang harus menunggu, kadang jemaatnya yang belum siap. Wah, ya, saya tahu itu pasti perasaan, waduh ini masih harus jemput yang lain, masih jemput yang ini ya. Tapi itulah pengorbanan yang kita harus berikan, buat kita mengasihi dia, kita mengasihi sesama kita ya. Jadi itu pasti kita, wah itu luar biasa. Saya terus belajar ya, yang bisa saya sampaikan itu Pastor David. Ya, terima kasih Pastor Febri, dan tadi Pastor Gary sudah sampaikan mengenai ya kasih juga. Dan boleh yang lain bisa mau sharing tentang melakukan dengan kasih. Mungkin ketika dalam mengerjakan sesuatu jenuh, terus sempat bingung atau apa, mungkin silakan ya. Di sini ada Pak Samuel Utabarat, juga ada Pak Samuel Sugiarto. Jadi mau yang mana dulu? Atau Ibu Priscilla Stiono, boleh mau sharing sedikit mengenai apa kendala melakukan dengan kasih itu? Ada kendala enggak? Mari. Oke, saya duluan ya. Oke, silakan. Boleh Kalau kenalkan saya diri, lihat, boleh kenalkan diri sedikit gitu. dari apa? Oh ya, perkenalkan. Ya, nama saya Samuel Sugiarto. Sebenarnya ini saya dengan istri, tapi ini anak-anak lagi nggak tahu ada masalah ini, jadi istri saya keluar untuk lihat anak-anak. Ya, ini dari apa yang di-share hari ini itu betul-betul sangat memberkati saya, karena saya bekerja, di bawah saya ada beberapa staf, karyawan. Saya melihat ada beberapa mereka itu yang sudah kelihatan jenuh. Mereka kerjanya juga saya menilai asal-asalan. Nah, mungkin dengan pertemuan ini saya bisa mendapatkan sesuatu bahwa mungkin perlu ditingkatkan gitu loh, gairah atau rasa cinta kita terhadap pekerjaan kita, atau terhadap keluarga kita, atau terhadap setiap tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Kalau tidak kita memiliki rasa cinta itu, nanti kita melakukannya hanya ya asal-asalan, dan hasilnya pun saya rasa tidak akan maksimal. Nah, itu yang saya lihat, karena kita melakukan kalau saya bekerja itu selalu berusaha untuk melakukan observasi, siapa yang doing good, siapa yang nggak melakukan dengan benar, dengan baik, dengan maksimal. Ya tentu akan saya tegur, akan saya beri motivasi, semangat. Nah, dalam hal melakukan itu kadang-kadang memang tidak mudah. Kadang-kadang saya juga emosi, saya juga bisa marah. Nah, ya masih perlu banyak belajar sih saya mengenai mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Tapi dalam praktek sehari-hari ya saya berusaha
tiap pagi saya berusaha untuk mendengarkan firman, juga memuji Tuhan, 1-2 lagu gitu. Saya berusaha untuk peka apa sih yang Tuhan mau saya kerjakan hari ini. Nah, saya berusaha in tune dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya hari demi hari. Cuman kan ya namanya manusia ya, masih banyak kekurangannya. Jadi dengan pertemuan ini saya benar-benar mendapatkan insight bahwa mungkin saya perlu lebih lagi meningkatkan kasih saya terhadap sesama, kasih saya terhadap Tuhan, agar saya bisa melayani juga tidak hanya menjudge mereka, tapi juga bisa memberikan inspirasi gitu. Oke, sekian dari saya. Memang kalau kita ini melihat orang yang kita pimpin ini asal-asalan, kita ini pengennya marah, aduh kecewa. Tapi ya seperti di bulan ini temanya dewasa, kita belajar mengerti, bahkan mengayomi, juga mendorong mereka supaya keluar dari asal-asalan. Karena seorang yang bekerja itu kan mewakili keluarganya. Kalau yang kerja ini penuh semangat, penuh kasih, ya otomatis keluarganya pun sama. Nah, kadang-kadang masalah di rumah dibawa ke tempat pekerjaan. Nah, kadang-kadang sudah begitu, dia ini nggak bisa kerja dengan maksimal, dimarahin sama pemimpinnya. Waduh, dari pemimpin kena, dari rumah kena. Nah, ini makanya pemimpin yang dewasa adalah mau belajar mengerti orang yang dipimpinnya. Ya, oke, ada yang lain? Mari. Ibu Amel juga boleh. Ya, ada kendala-kendala apa di dalam ya mengasihi orang lain. Ngajelno iki. Ya, kadang-kadang kan kita begitu ya. Pengennya kita tetap mengasihi, tapi kalau dikasih nggak tahu diri. Ya, mari silakan Pak Samuel Tabarat juga boleh. Ya, shalom. Ya, terima shalom, kasih Pastor David untuk waktunya. Kenalkan, nama saya Samuel Huta Barat. Saya berjemaat di Rock Satrit Sanur di bawah penggembalaan Pastor Geri. Shalom Pak Geri. Gini. Shalom Pak, Sam, kita ya. teman sekerja ya. Ya, dua orang ini orang-orang hebat. Jadi Pastor Sam ini di Pro M-nya ya. 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 Ya, Pak. Pro M. Pemuda dan Pro M ya. Ya, ini pas sekali sih sebenarnya Pak dengan masalah yang saya hadapi sekarang. Kebetulan saya sedang melayani seorang wanita. Dia pernah menikah, terus akhirnya cerai hidup. Nah, terus akhirnya dia berpacaran lagi, tapi dengan orang yang non Kristen gitu ya. Dia berpacaran dan dia kumpul kebo selama beberapa tahun. Nah, setelah saya mengenal, terus saya layani, terus kita arahkan untuk meninggalkan perbuatan itu. Kita nasihati, dan ternyata dia itu sarjana teologi. Jadi dia pernah sekolah Alkitab, cuma mungkin nggak selesai. Jadi kalau kita bicara tentang firman Tuhan, dia jago banget, Pak. Nah, tapi kehidupannya seperti itu. Dan waktu kita nasihati dia untuk memutuskan laki-laki itu, ternyata dia tidak bisa. Karena sudah ketergantungan, sama-sama ketergantungan, dan dia tetap tinggal satu rumah. Dan akhirnya kita ajak gabung di Komsel, nah, dia ikut dalam ibadah Komsel, dan terus saya suami istri melayani, dan akhirnya apa yang kita sampaikan, apa yang kita muridkan, dia tidak melakukannya. Gitu. Tapi kalau umpama kita bicara di depan kita, sangat rohani sekali. Gitu. Dan akhirnya setelah beberapa bulan, ternyata kejadian, Pak. Kejadian bahwa dia hamil di luar nikah. Dia hamil,
Terus akhirnya dia telepon saya, dia minta maaf, dia bilang tidak minta maaf, tidak mendengarkan nasihat, dan dia minta maaf dan dia mengatakan bahwa dia mau menikah dan laki-lakinya mau ikut dia. Akhirnya saya layani laki-lakinya, tapi saya hanya sebatas hanya menyampaikan tentang kalau dia mau menikah di Indonesia itu harus seiman. Dan untuk seiman ya harus dibaptis. Untuk dibaptis syaratnya harus percaya Yesus gitu. Nah ternyata laki-laki ini nggak siap. Laki-laki ini nggak siap. Terus saya bilang ya udah persiapkan dulu gitu. Jadi kamu harus mengenal siapa Yesus dulu, baru kamu bisa ambil keputusan untuk dibaptis. Dan akhirnya setelah kita sharing ngobrol-ngobrol, si wanita itu tetap dia bicara tentang kekudusan, dia bicara tentang hal-hal yang alkitabiah lah gitu. Dan saya bilang begini, saya udah pernah konsultasi juga sama gembala saya, Dr. Gary, terus kita sepakat bahwa kalau memang mau diberkati di gereja harus memisahkan diri. Si pria tuh harus keluar dari rumahnya. Gitu. Akhirnya ketika saya sampaikan, dia iya, tapi ternyata begitu saya cari tahu ternyata tidak, jadi dia masih tinggal sama laki-laki itu. Dan akhirnya kita mengambil keputusan untuk memuridkan dulu, tidak mengambil keputusan untuk segera membaptis. Gitu. Jadi saya lihat dan ternyata seperti yang Pak David bilang bahwa pelayanan itu harus dilandasi dengan kasih, karena kalau nggak dilandasi kasih gergetan Pak. Saya rasanya mau marah gitu, karena kita udah banyak ngomong, iya, tapi ternyata tidak dilakukan. Gitu. Secara manusia kadang-kadang saya bilang, udahlah, biarin aja lah gitu, nggak usah diurusin gitu. Tapi ya itu kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus melayani karena kita diajarkan menjadi pelayan gitu ya untuk melayani. Jadi pelan-pelan kita layani. Gitu. Tapi sampai saat ini dia yang laki-lakinya belum bisa untuk dia bilang oke, baptis, saya siap baptis, tapi untuk percaya Yesus saya belum siap gitu. Makanya saya bilang ya kalau gitu nggak usah baptis dulu, kita tunggu sampai kamu benar-benar percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau percaya dengan hati, mengaku dengan mulut gitu. Tapi sampai saat ini belum. Jadi ya sampai saat ini memang akhirnya belum kita ambil keputusan untuk baptis. Gitu. Cuman yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa kita memang harus belajar dari Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan, gitu ya. Jadi saya sebagai manusia kadang-kadang gergetan, kadang-kadang ngomong juga udah ketus gitu karena orangnya rohani sekali gitu. Tapi dia tidak melakukan apa yang dia ketahui. Ya itu aja dari saya, Pak David. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Samuel. Dan mungkin ada yang lain mau sharing tentang melakukan dengan kasih? Ya. Boleh? Kalau tidak, saya malah minta ini sekarang dengan Pastor Gary. Pastor Gary berikan sedikit tips ini yang tentang orang COVID dan lain sebagainya. Karena ya sejak saya pulang dari Bali tiba-tiba boom, itu kasus begitu banyak. Ya, sejak ditetapkan PPKM malah meledak. Ya, mungkin hal-hal yang praktis yang bisa dibagikan kepada kami, Pak, supaya ketika menghadapi orang-orang yang isoman dan lain sebagainya, kami bisa siap semua. Terima kasih, Pastor David, buat semua rekan-rekan. Kami diwajibkan ya di Roksanur itu dengan protokol kesehatan. Jadi kita selalu tayangkan protokol kesehatan yang dari pemerintah kan 5M ya. Jadi mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kemudian ya kita tambahkan bahwa kita harus menerima vaksin ya, dan juga adalah satu lagi itu membangun iman, meningkatkan iman kita. Jadi dengan firman, dengan kita melakukan doa ya seperti itu ya. Dan protokol kesehatan sangat penting. Demikian juga dengan protokol kesehatan yang sekarang menggunakan masker double.
masker ganda. Di dalam adalah masker bedah, dan masker bedah ini punya daya tahan itu cuma 6 jam. Ya, jadi lewat 6 jam dia sudah harus dibuang. Kemudian kalau dia hanya pakai masker kain saja, setebal apapun, pori-pori masker kain tidak akan bisa menyaring partikel virus yang 0, sekian mikrometer, milimeter itu ya. Jadi sangat tidak mungkin untuk masker kain. Karena itu untuk kita membantu dengan masker bedah dan kemudian dengan masker kain. Dan masker bedah itu paling nggak 6 jam maksimal ya. 4 jam kalau di kami ya, kami usahakan secepat mungkin untuk diganti karena resiko di rumah sakit kita bertemu dengan pasien yang kita nggak tahu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus banyak minum, khususnya buat yang isoman. Karena isoman berarti kan tidak melakukan aktivitas apa-apa di rumah, di kamar saja, kita terpisah dengan yang lain, dengan AC, otomatis kita nggak keringetan, kita nggak merasa haus. Nah, disitulah letak berbahayanya, karena ternyata memang virus corona ini akan mengakibatkan pengentalan darah. Ya, sudah nggak minum, dianya sendiri membuat darah menjadi kental, akibatnya fatal. Jadi untuk isolasi mandiri yang harus kita lakukan ya kamar sendiri. Nah, ini kamar mandi kalau mau dipakai berbareng, misalnya kita cuma punya satu kamar, maka kamar mandinya harus didesinfektan. Didesinfektan itu bisa dengan menggunakan alat ya cairan atau alkohol ya, atau menggunakan Biclean yang disemprotkan seperti itu. Itu bisa digunakan sebagai desinfektan. Kemudian yang kedua, barang-barang yang kita pakai, maka dia harus ditaruh di dalam ember yang sudah dikasih deterjen. Jadi barang apapun setelah kita ganti pakaian, langsung masukkan ke dalam ember yang sudah terisi deterjen dan air tentunya ya. Dan di situ virus ini akan mati. Semua benda yang kita sentuh itu juga begitu harus didesinfeksi. Tangan kita didesinfeksi aman ya. Kemudian pegang benda nggak apa-apa. Tapi kalau tangan kita habis pegang muka, habis pegang mulut, kita lupa desinfeksi, kita pegang benda, maka virus tersebut bisa menyebar ke sana. Nah, kemudian untuk makanan ada beberapa teman di sini ya, termasuk Sam juga pernah kena ya. Jadi itu memang nggak ada pembau, indera pembaunya berkurang, indera perasanya berkurang. Tapi kalau babi guling dia merasa itu ya. Saya suruh teman-teman yang lain itu makan bakso, makan mie, makan sup. Pokoknya kamu nggak perlu merasakan, telan saja. Nah, dengan demikian otomatis gula darah kita juga bagus, protein kita juga bagus, cairan kita cukup. Dan yang penting lagi adalah hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Itu sudah tidak bisa dihindarkan lah ya. Ya, jadi saya ini ngasih juga untuk firman buat teman-teman ya, buat kita bagikan ke teman yang lain, karena ada banyak orang yang kemudian dia aduh gimana ya nanti ya, aduh gimana ya nantinya. Kekhawatiran itulah yang membuat mereka drop imun sistem mereka. Nah, kemudian makan, minum, penciuman, bagaimana dengan minyak kayu putih? Ya, kalau memang indera penciumannya sudah tidak ada, jadi virus itu bukan cuma nempel di hidung, dia udah masuk ke seluruh tubuh ya. Minyak kayu putih nggak ada. Tapi kalau mau untuk membaui saja, membuka saluran nafas kita boleh-boleh. Tapi kalau sampai ditaruh, tancepin begitu dengan apalagi itu namanya bawang putih kalau nggak salah ya, mabok. Kenapa nggak bawang bombay sekalian yang pedes-pedes? Oke. Satu hal yang kalau kita bisa lakukan adalah serai. Serai dirajang, dikasih bawang merah, juga dirajang, kasih bawang putih, taruh di pojok-pojok rumah kita. Ini bukan jambi-jambi, bukan. Ini
uapnya, aromanya itu sebagai antivirus, antibakteri. Bahkan di praktek saya, waktu masih buka praktek, itu kecoa, nyamuk dan kecoa pun mati. Jadi bisa dibayangkan ya di pojok kamar praktek dan di pojok ruang tunggu, jadi 4 pojok, 6 pojok gitulah, saya taruh seperti itu. Maka besoknya kita lihat ada kecoa yang mati, ada nyamuk yang bergelimpangan. Memang baunya jadi bau ya aromanya aroma serai ya. Enak sih kalau buat saya sih saya suka ya. Kalau pernah ke Bumi Hyatt di Surabaya itu Hotel Hyatt atau Hotel Bumi itu mereka punya aromaterapinya adalah serai ya. Jadi itu enak sekali. Kemudian bagaimana dengan vitamin? Ini yang OTG atau yang isolasi mandiri tanpa gejala. Vitamin C ya dianjurkan sih 500. Kemudian dengan zinc itu banyak sekarang jadi ZINC, zinc bukan ZN ya. Seng bukan. Ini zinc. Nah, zinc ini membantu untuk meregenerasi itu 20 mg. Kemudian vitamin C 500 mg. Vitamin D3 yang beredar di pasaran itu ada beberapa, ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000 ya. Ada yang 10.000, nggak usah tinggi-tinggi. Memang kita rata-rata rendah vitamin D3 kita, tapi paling tidak kalau yang sehari-hari kita sudah kena matahari, maka vitamin D3 kita juga sudah bagus. Tapi kalau yang nggak kena matahari kayak saya gini ya, keluar rumah, masuk mobil, kemudian ke rumah sakit, AC, dan kemudian keluar dan kurang matahari, itu vitamin D3-nya dipastikan dia rendah. Minumlah yang 5.000 kalau yang rendah. Kalau yang banyak terpapar matahari, minum 1.000, 2.000 pun oke. Ya. Nah, itu vitamin D3, kemudian ya buah-buahan tentunya. 3 hal inilah yang menjadi modal untuk peningkatan daya tahan tubuh. Jadi vitamin C, zinc, dan vitamin D3. Bagaimana dengan obat-obatan herbal? Monggo. Kalau yang percaya silakan, kalau yang mau dan suka silakan, ya nggak apa-apa ya. Tapi ya saya belum tahu untuk ininya ya, apakah dampak bermanfaatnya seperti itu. Nah, kalau yang sudah kena dengan gejala ringan, maka gunakanlah platform dari Kemenkes, yaitu untuk melakukan telemedicine. Ada kalau nggak salah 11 aplikasi yang terkoneksi dengan Kemenkes, dan itu mereka juga langsung mengeluarkan obat. Jadi obatnya bisa didapat. Nah, beberapa antivirus ya, Favipiravir, Avigan yang begitu mahal itu disediakan oleh mereka, tapi dengan catatan kalau obatnya tersedia ya. Nah, di Kemenkes sendiri sudah membagi dengan 3 paket, paket 1, paket 2, dan paket 3, A, B, dan C. Dan beberapa teman-teman di beberapa wilayah di Banten, di Jakarta, di Semarang, Jawa Tengah ya, mereka sudah melakukan seperti itu. Di Kalimantan Selatan. Jadi kami dari dokter GBI, PDGBI, Persatuan Dokter GBI, kita membuat seperti itu sebagai hotline. Ya, hotline atau call center lah, memberikan semacam pengetahuan kepada orang-orang yang isoman, dan kemudian kita share apa yang harus dilakukan. Itu kira-kira Pastor David yang saya bisa indikan. Nah, mengenai oksigen, satu lagi. Saturasi oksigen. Jadi saturasi oksigen penting sekali. Dan kalau itu kan mahal ya, sekitar 300 ribuan. Kalau yang bagus sekali sampai 800, 900, sampai 1 juta. Kemarin Dr. Anwar dari PDGBI Jawa Tengah, beliau adalah seorang dokter spesialis kedokteran fisik, jadi ahli rehab medik. Ketika saturasi kita turun, bagaimana kita mengetes saturasi? Kita narik napas panjang, dan kemudian menghembuskan dengan hitungan. Kalau sampai 7 hitungan, di bawah 7 hitungan kita itu tidak tercapai, jadi sudah ngos-ngosan, maka saturasinya sudah dipastikan di bawah 95.
Tapi kalau bisa sampai 10 itu sudah 95 ke atas. Contohnya seperti ini. Berarti saturasi saya sudah kira-kira 97, 98, 99%. Jarang sih sampai 100%, kecuali kita pakai oksigen. Jadi seperti itu kira-kira kita bisa mengevaluasi. Nah kemudian kalau kita merasa dengan menggunakan saturasi oksigen dan ternyata 95, jangan panik dulu. Tidur tengkurap. Ini yang diajarkan kemarin. Tidur tengkurap, dada kita ya. Oh sorry. Kameranya di sini. Dada kita itu disangga dengan bantal dan kemudian panggul kita disangga dengan bantal. Jadi perut tidak boleh ada bantal. Kepala kita menggantung dari bantal itu. Jadi ini kalau bantal, kepala kita di bawah bantal ya. Dan kemudian kakinya bagian pergelangan itu disangga dengan bantal, itu selama 30 menit. Tidur seperti itu. Kemudian tidur miring. Tidur miring pun juga seperti itu, bagian dada disangga dengan bantal, kemudian kakinya mengepit bantal, kayak kita kepit guling begitu ya. Nah itu salah satu cara apabila kita kekurangan oksigen. Nah kalau ada oksigen akan lebih baik, tetapi nggak perlu sampai ketakutan dan kemudian menyetok oksigen dan mahal sekali. Sekarang luar biasa lah, semuanya orang mengambil keuntungan dengan kasus ini ya, karena ada orang-orang yang dalam tanda kutip tadi itu. Kira-kira itu Pastor David, mudah-mudahan bisa membantu, bisa menjawab, bisa menolong, dan kita berdoa nggak ada yang terkena. Ya. Jadi di dalam acara kita, pemuritan online ini bukan hanya hal rohani yang bisa kita sharingkan bersama, tapi juga hal-hal yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan Bapak Ibu yang ada dalam Zoom meeting ini, apakah ada yang mau bertanya, misalnya mau bertanya kepada Pastor Gary? Boleh. Ya, mumpung beliau ada bersama dengan kita. Atau mau tanya hal-hal yang lain, silakan sebelum kita tutup dalam doa. Saya deh yang tanya ya. Oh, iya. Ya. Monggo. Kami berdua ngalamin kasus yang itu yang di anak Komsel ini yang nambeng ya istilahnya ya. Tegar tengkuk sudah seperti itu. Nah, yang jadi masalah kalau sampai hari kelahiran si anak ini tidak diberkati, kira-kira gimana? Apa yang harus kita lakukan kalau si suami tetap tidak mau untuk terima Tuhan Yesus? Ya. Terima kasih, Pastor David. Ya. Saya kasih kesempatan dulu buat Pastor Febri. Ada pandangan? Pernah ngadepi yang begini belum? Waduh, terus terang belum pernah menghadapi yang begini, Pastor. Ya. Jadi bingung juga mau kasih pandangannya. Jadi, ya. Kalau Budian gimana? Kalau mereka tidak diberkati, mereka tidak dapat ini juga ya. Catatan sipil ya. Dan kesusahannya nanti ada kelahiran anak juga. Cuman kalau GBI peraturannya kan ketat sekali. Itu masalahnya itu. Terbentur dengan peraturan GBI harus satu seiman semua, harus baptis selam semua. Ya, dari hati nurani masih Pastor Gary, Pastor Sam sangat rindu memberkati mereka, menyerahkan dalam tangan Tuhan pernikahan mereka. Cuma nanti kita terbenturnya dengan peraturan GBI itu, Pak. Kalau pendeta sudah di bawah GBI kan mau nggak mau harus mengikuti peraturan GBI itu. Masalahnya cuma di situ kalau saya rasa. Ya. Kalau saya menambahkan dalam hal ini, memang hati nurani kita
hati nurani saya terutama ingin menolong mereka. Namun ketika yang satunya ngeyel ngotot begini, ya saya ajak yang wanita yang sebetulnya sudah tahu firman. Ayo, ini kalau kalian nggak menikah, entah itu nanti diberkati atau tidak, ya dari gereja, kalian akan kesulitan. Pikirkan kesulitanmu. Kalian tidak punya surat nikah, anakmu sendiri pun akan kesulitan. Nah, jadi saya memikirkan hal ini, ayo kita sama-sama cari solusi. Dan memang yang sulit adalah ketika si pria berkata, aku mau baptis, tapi aku nggak mau terima Yesus. Nah, ini sulit sekali. Jadi kita bicara, saya sebagai hamba Tuhan, saya mau nolong kamu, saya mau nolong kalian. Namun kalau memang kalian sendiri nggak sepakat seperti ini, saya juga nggak bisa melayani. Bukan karena aturan GBI, tapi saya bisa mendoakan kalian. Ya kalian pasti mau nggak mau mengikut yang laki, atau yang laki mengikut yang perempuan, tapi betul-betul dari hati. Kalau cuman saya mau baptis, baptislah saya. Ya, oke lah, lip service saya terima Yesus. Banyak kan yang kejadian begitu. Lebih banyak daripada yang nganyel-nganyel ini. Yang bikin jengkel ini. Lebih banyak yang lip service, saya terima Yesus, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Tapi setelah itu, setelah diteguhkan, diberkati, belas tidak pernah ke gereja sama sekali. Itu kan lebih banyak. Yang munafik begini lebih banyak. Nah, jadi saya hanya melakukan satu ini. Kalian memang kalau sepakat mau menikah, saya akan mendoakan. Namun saya tidak mungkin mengeluarkan surat pernikahan buat kalian. Kecuali kalian ikut salah satu, ikut yang pria atau ikut yang wanita. Karena memang itu kan yang bicara surat itu kan hubungannya dengan pemerintah. Ya. Kalau kita ini meluluskan itu, kita ini salah kepada pemerintah karena melakukan kesalahan hal yang administratif ini. Jadi peran saya sebagai hamba Tuhan, saya mendoakan kalian, namun pilihan dan keputusan mau ikut Tuhan atau ikut yang lain, pilihanmu sendiri, keputusanmu sendiri. Saya lepaskan berkat, ya, saya lepaskan berkat. Dalam artian kita memang mau nggak mau hanya melepaskan berkat, nggak mungkin kutuk. Dalam artian saya meneguhkan pernikahan kalian, tapi kalian pikirkan mau selanjutnya bagaimana. Bisa jadi kengototan dari pria itu, suatu hari akhirnya pria itu berkata, saya mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Setelah anaknya lahir, setelah proses, setelah ditulis di catatan itu anak seorang wanita. Tapi akhirnya yang namanya akte lahir itu pun akhirnya kan bisa direvisi. Anak dari laki-laki dan perempuan itu pun masih bisa. Tapi pada intinya kalau orang hanya menikah cari surat, kita nggak layani. Tapi kita mendoakan, melepaskan berkat. Karena hamba Tuhan tidak melepaskan kutuk. Setelah itu pilihan di antara kalian. Yaitu Pastor Sam, Pastor Gary itu. Sebagai hamba Tuhan, saya akan melepaskan berkat. Tapi Anda berdua mau menikah dengan cara apa, itu pilihan dan keputusan Anda sendiri. Karena Anda menikah, saya yang melayani, saya tidak melepaskan surat itu hanya untuk tanda tangan supaya beres dengan pemerintah. Tapi betul-betul ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya dari yang jahat. Itu. Jadi lebih baik kita tegas, tapi kita melepaskan berkat. Karena itu yang akan mendorong mereka. Mereka tidak kita tolak. Kita sayangi mereka, kita layani dengan kasih, sak nambeng-nambengnya, sak ngeyel-ngeyelnya, sak ndablek-dableknya, kita tetap sayang. Karena tindakan kasih kita,
saya percaya suatu hari yang keras itu bisa lumer juga. Iya, iya. Ya, itu yang saya. Nah, apakah kita nggak apa-apa ya, tambah panjang sedikit ya. Kalau di kita kayak di saya sebagai gembala wilayah, gembala satelit, maka yang mengeluarkan surat nikah kan gembala senior dalam hal ini. Jadi ke arah sana untuk pemberkatan atau memberkati dan kemudian mengeluarkan surat sepertinya tidak mungkin. Nah, memungkinkan tidak mereka menikah tetapi saya punya bandwidth-nya lagi low ini. Memungkinkan tidak mereka itu menikah di catatan sipil saja tanpa melalui pernikahan gereja. Ya, Bu Dian bisa jawab kalau itu. Kalau peraturannya kan tidak bisa ya Pak, harus ada dari gereja, dari masjid, dari pura, atau dari kelenteng. Peraturan di catatan sipil harus menyertakan itu ya. Baik. Mereka sekarang ketat sekali, sebab catatan sipil sangat-sangat ketat sekarang ini. Kalau tidak ada surat dari lembaga agama, mereka tidak berani keluarkan. Karena proses perceraian banyak itu yang bikin mereka ketat sekali sekarang. Ya. Terima kasih. Jadi ini bisa menjadi acuan buat kita, seperti tadi dikatakan oleh Pastor David, bahwa kita harus ngomongin dulu ke si perempuan ini, dan kemudian biar mereka yang menentukan pilihan, dan kita kasih tahu bahwa pilihannya adalah kalau sampai kalian tidak menikah, anak kalian tidak punya status, tidak ada nanti buat sekolah, tidak ada buat macam-macamnya, kartu BPJS dan sebagainya, dan itu akan menyulitkan mereka sendiri. Ya, terima kasih. Supaya jangan sampai yang munafik itu loh yang bikin kacau. Sebanyak sekali kejadian menikah, mau dibaptis, diberkati di gereja, ternyata pulang ke Bali, balik kucing. Kembali lagi ke posisinya mereka, ke agamanya mereka, yang sudah bagus-bagus jadi pelayan Tuhan di Bandung, di Surabaya, di Semarang, katut sama mereka. Wah, medeni. Jadi ya saya melihat itu Pak, kebetulan itu pasien-pasien saya semua. Mereka pelayanan dan kemudian mereka menikah, tapi ternyata setelah ke Bali atau itu yang hilang. Dan mereka sekarang jadi ikut yang di Bali ini. Ya, jadi kita perlu bagian hamba Tuhan adalah melepaskan berkat, namun memberikan solusi. Anda harus memilih. Nggak bisa yang satunya A, yang satunya B. A atau B. Ya. Kalau memang mau diberkati di gereja, ada surat, dibantu sampai catatan sipil dan lain sebagainya, ya memang betul-betul mau. Dan sekarang ini kan yang namanya pelayanan pernikahan itu, yang namanya bimbingan pranikah itu bisa online, ya bisa online. Namun bukan hanya sekedar online lalu tiba-tiba ketemu begitu saja. Dan saya mendorong kepada mereka ada bimbingan pranikah, ada juga bimbingan pasca nikah. Karena yang pasca nikah ini lebih berat kasusnya daripada pranikah. Kalau pranikah ini kan semua siap happy. Rata-rata semua siap happy. Tapi yang namanya pasca nikah ini sebuah bimbingan yang namanya continue. Artinya seorang hamba Tuhan itu betul-betul mau perhatian kepada orang yang dinikahkan, diberkati. Bukan hanya sekedar setelah itu bye, nggak ada kesan apa-apa, tapi kami sendiri mau melayani. Ya, saya misalnya kasih contoh, kalian 1 bulan sampai 3 bulan, kalian happy, tapi nanti 1 tahun itu betul-betul adaptasi sampai 3 tahun, adaptasi. Ya, kalian mulai enak lagi, ada lagi, dan ingat sebetulnya pasanganmu itu kalau memang sudah dinikahkan, diberkati oleh Tuhan, lihatlah. Pasanganmu itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Nggak bisa ditukar tambah dari yang lain. Ya, sekalipun banyak yang kinclong yang di luar, produk-produk baru,
Tapi yang sudah vintage, yang sudah kuno ini malah yang the best. Nah, itu yang selalu saya sampaikan. Ingat, kasih Tuhan, agape itu membuat kita ini bisa mengasihi pasangan kita apa adanya. Begitu. Ya, kalau yang seperti ini, Pastor Gary lebih jago, sudah 28 tahun lebih menikah. Ya. Kita semua belajar ya. Sama-sama belajar. Ya. Oke, ada yang lain? Ya, jika belum ada, kita next lanjut. Nanti saya juga terus boleh diberi masukan, karena pemuritan online ini ternyata bukan hanya bisa satu gereja saja, tapi dari berbagai gereja saling menguatkan dan nanti terus akan berkesinambungan dengan kontekstual masing-masing, dan bisa juga nanti dari Sanur minta dari Batam dan lain sebagainya. Karena kita bisa kuat itu kalau kita bersinergi dan networking. Ya, kita nggak bisa sendirian. Dan puji Tuhan kita bersyukur dengan adanya PPKM itu bisa membuat kita ini bersinergi, punya waktu di malam hari bersama-sama, walaupun beda kota, beda pulau. Ya, oke. Ya, sebelum kita mengakhiri, saya minta Pastor Gary bisa berdoa. Nanti saya akan tutup dalam doa berkat. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih buat hikmat, buat kasih karunia, buat segala-galanya. Engkau ada di tengah-tengah kami, dan biarlah setiap daripada kami benar-benar mewujudkan representasi daripada Kristus, wujud Kristus benar-benar nyata dalam setiap kehidupan kami. Lewat firman yang sudah disampaikan, yang sudah kami pelajari bersama, yang menjadi rema buat kami. Mari Bapa, mampukan kami untuk terus melangkah, mampukan kami untuk terus mengerjakan setiap firman-Mu, dan kami percaya benih firman ini akan terus bertumbuh, berbuah dengan lebat, dan buah kami dapat dinikmati. Daun-daun kehidupan kami menjadi kesembuhan, kesehatan bagi orang-orang di sekitar kami. Memberkati Pastor David dengan seluruh tim pelayanan yang ada. Kami percaya hikmat Tuhan terus mengalir di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita buka tangan. Sekarang turunkan berkat-Mu yang terbaik ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Ya, boleh buka kamera sebentar. Saya foto ini. Ya, buka kamera sebentar. Saya cekrek. Ya. Sebentar. 1, 2, 3. Ya, smile. Mantap semua. Oke. Ya, kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih buat waktunya semua. Kita sama-sama saling memberkati. Terima kasih, saling jadi berkat satu dan yang lain. Terima kasih. Sama Tuhan berkati. Pak Gary. Sama Pak Febri, Bu Ian, semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Pastor David. Oke. Ya, selamat istirahat semuanya. Ya, selamat istirahat. Bless you all. Bless you all. Live ya. Ya, silakan. Ya.